Rapat paripurna dengan agenda jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan KUA PPAS APBD tahun 2025 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita. Hadir dalam rapat ini seluruh anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM, Sekda Kota Malang, Kepala UPD, serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Sebelum rapat paripurna ini secara resmi dibuka, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita memanjatkan doa, memohon petunjuk kepada Allah SWT agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapatkan bimbingannya. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Anggota Dewan telah hadir 27 orang dan belum hadir 18 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025 pada hari ini, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, tepat pukul 1.58 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang terhormat PJ Wali Kota Malang, yang terhormat Forkopimda Kota Malang, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Malang, yang terhormat para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang terhormat para pimpinan partai politik Kota Malang serta hadirin yang berbahagia. Namun, sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat. Acara pada rapat paripurna ini adalah 1. Penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. 2. Tanggapan balik. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada PJ Wali Kota Malang untuk memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan KUA PPAS APBD tahun 2025. Dari jawaban yang diberikan, terdapat 55 poin jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2024, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenalan-Nya semata kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD yang terhormat pada hari ini. Dalam rangka menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap rancangan kebijakan umum anggaran beserta prioritas dan platform anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun 2025. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama syarat untuk diperhatikan dan dapat disampaikan untuk penurunan layanan PAD yang sah yang berasal
yang berasal dari penurunan target bunga giro dan penerimaan dari pengembalian yang tidak dapat diproyeksikan secara pasti. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan fraksi PDIP Perjuangan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi PKS, dan fraksi Gerakan Indonesia Raya serta fraksi Partai Golkar terkait dengan pendapatan transfer tahun 2025. Dapat kami jelaskan bahwa target dana transfer seperti DAK, DBH, THT, dan DAU yang ditentukan penggunaannya yang selanjutnya akan dilakukan penyesuaian dana transfer pada saat rapat kerja Badan Anggaran DPRD. Dapat kami jelaskan bahwa proyek pendapatan daerah pada tahun 2025 didasarkan pada proyeksi pendapatan transfer dan PAD sesuai dengan kondisi ekonomi makro daerah. Yang keempat, menanggapi sasaran fraksi PDIP Perjuangan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi PKS, fraksi Gerakan Indonesia Raya, dan fraksi Nasdem PSI terkait dengan proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2025, banyak pos anggaran yang mengalami pengurangan. Saran diperhatikan dan dapat kami sampaikan bahwa alokasi belanja pegawai tahun 2025 akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah pegawai pensiun, formasi CPNS dan PPK tahun 2024. Yang kelima, menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Golkar terkait dengan belanja operasional merupakan pos anggaran yang besar. Saran diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa belanja operasi dianggarkan dan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi PKS terkait dengan permasalahan pendapatan asli daerah PAD Kota Malang yang tidak pernah maksimal harus menjadi fokus kinerja, termasuk harus ditargetkan bisa menjadi profesionalisasi APBD tahun 2025. Saran diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD terus dilakukan dalam rangka menuju kemandirian fiskal daerah. Ketujuh, menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan tentang pembangunan sumber daya manusia. Dapat dijelaskan bahwa kami memahami literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca atau menulis, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap berbagai informasi dan kemampuan untuk menggunakan informasi tersebut secara efektif. Ada banyak cara yang kita lakukan untuk meningkatkan literasi, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain, terutama anak-anak, antara lain membudayakan membaca, menulis, rutin menggunakan teknologi, berinteraksi dengan orang lain, kemudian lingkungan yang mendukung. Kedelapan, menanggapi fraksi PDI Perjuangan bahwa setiap periode penganggaran belanja modal juga mendapat perhatian distribusi. Saran diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa penganggaran belanja modal sudah disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan bahwa momentum peningkatan makroekonomi Kota Malang harus diperkuat dari berbagai sektor pada tahun 2025. Kemudian saran diperhatikan yaitu angka putus sekolah akan dilakukan penelusuran data dan langkah tindak lanjutnya dari sekolah negeri bisa melalui jalur prestasi, pemenuhan SAPRAS RSUD baik fisik maupun alat kesehatan dengan sasaran balita risiko tinggi. Kemudian fasilitasi pemerintah kota dalam bentuk bahan mentah, pengiriman, kemudian gerus stunting ke balita
yang terindikasi stunting yang mengikuti bulan timbang. Ekspansi jejaring layanan terutama di fasilitasi kesehatan swasta. Dini kasus TBC sehingga dapat diobati lebih cepat dan memutus rantai penularan TBC. Beberapa TPS melalui anggaran tanggung jawab sosial atau CSR. Sedangkan untuk penanganan sampah di TPA diusulkan melalui program Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP mendapat bantuan dukungan dari pemerintah pusat. B. Masalah banjir. Dapat dijelaskan bahwa beberapa permasalahan banjir mengacu master plan drainase mulai tahun 2023 sampai dengan saat ini. Kemudian terkait masalah RTH, taman kota dan seterusnya, dapat dijelaskan bahwa pengembangan RTH dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan pemeliharaan RTH secara rutin dan optimal. Sedangkan pengembangan RTH dalam jangka panjang dapat dilakukan dengan penambahan area atau luasan RTH yang ada di Kota Malang. Kemudian D. Terkait dengan polusi udara, dapat dijelaskan dalam rangka menekan masalah polusi udara, pemerintah Kota Malang telah melakukan upaya pengujian emisi kendaraan bermotor untuk memantau tingkat polusi kendaraan dan penanaman pohon di sepanjang jalur hijau serta membangun taman-taman kota. 14. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan fraksi Nasdem PSI bahwa secara khusus juga meminta kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan Malang Creative Center atau MCC. Dapat dijelaskan bahwa pengelolaan gedung MCC sebagian akan dipergunakan untuk kegiatan komersial melalui sewa barang daerah. 15. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi PKS, dan fraksi Nasdem PSI bahwa mendorong pemerintah Kota Malang untuk merealisasikan pembangunan pasar rakyat, pasar besar, pasar keliling, dan pasar gada. Dapat dijelaskan bahwa pasar besar saat ini sedang dalam proses persiapan pembangunan. Pemerintah Kota Malang pembangunan melalui dana APBN Kementerian PUPR terkait dengan perampungan dan penyempurnaan DIY sedang dilaksanakan bersama dengan konsultan perencana. Terkait dengan pasar induk gadang dan pasar belimbing, pemerintah Kota Malang melalui tim koordinasi kerjasama daerah masih terus berusaha melakukan atau berkomunikasi dengan pihak investor untuk memastikan kesanggupan melanjutkan kewajiban dan hak masing-masing karena progres pekerjaan berhenti dan berlarut-larut. Selanjutnya hasil kajian akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lanjut revitalisasi atau mengakhiri perjanjian. Ke-16 menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan bahwa kontribusi dan peran vital dari BUMD Kota Malang untuk menjadi salah satu player dan membangun ekonomi Kota Malang. Dapat dijelaskan bahwa BUMD Kota Malang berdasarkan audit kantor akuntan publik tahun 2023 sudah dapat menghasilkan laba dan dapat menyetorkan PAD kepada pemerintah Kota Malang. Kontribusi BUMD dalam meningkatkan perekonomian Kota Malang sudah dilakukan. Kemudian 17 menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Nasdem PSI, dan fraksi Damai terkait usulan tambahan pada anggaran Porprov 9. Dapat dijelaskan bahwa usulan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Porprov ke-9 akan digunakan untuk rehabilitasi Stadion Gajayana dan pendukungnya, opening ceremony, penyelenggaraan Porprov 9, kemudian bonus atlet, sewa venue, pengadaan sarana,
Rincian besaran tersebut anggaran akan dibahas lebih lanjut pada saat rapat kerja komisi. Dan secara baik kita sudah pegang, artinya semua menurut saya karena kita juga masih akan lanjut di komisi, saya kira untuk pembacaan bisa disudahi. Tetapi ini kami serahkan kepada rapat paripurna. Terima kasih. Pembacaan tidak dilanjutkan, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa dalam pembahasan tingkat komisi maupun pada badan anggaran DPRD dimungkinkan dilakukan perubahan bagi indikatif pada masing-masing perangkat daerah menyesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya option pajak kendaraan bermotor atau PKB dan option biaya balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan kepala badan pendapatan sesuai dengan surat kepala badan pendapatan daerah provinsi Jawa Timur tanggal 28 Maret 2024 maupun pendapatan transfer sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan. Nah, di samping itu juga perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2025 Kota Malang ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan Prokop 9 yang membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Demikian mungkin jawaban dan tanggapan atas pertanyaan. Usai menyampaikan jawaban, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM mengatakan bahwa dari pandangan umum fraksi di DPRD Kota Malang semuanya sangat strategis dan semua merupakan prioritas untuk pembangunan Kota Malang. Masih diperlukan hal-hal yang sifatnya teknis dan detil dapat dibahas pada saat rapat kerja komisi dengan perangkat daerah. Saya selaku PJ Wali Kota juga ingin mengajak dari beberapa catatan permasalahan dan saya merekam dari pertanyaan ataupun harapan dari DPRD Kota Malang terkait dengan adanya kolaborasi, komunikasi, koordinasi antara pemerintah Kota Malang dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam rangka membangun Kota Malang tidak hanya bersumber dananya dari APBD Kota Malang, tapi tentunya dari sumber dana APBD provinsi dan sumber dari APBN dan sumber lain yang sah termasuk CSA atau tanggung jawab sosial. Pada kesempatan ini 2 bulan saya menjabat bersama jajaran pemerintah Kota Malang sudah melakukan pemetaan pembangunan prioritas dan sudah melakukan komunikasi koordinasi dengan pihak-pihak di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi dan alhamdulillah komunikasi berjalan dengan baik. Apa yang menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk pembangunan drainase menangani banjir di Soekarno-Hatta sudah teralokasi anggaran 2022. Kemudian komunikasi dan koordinasi kami dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, semoga dalam hal ini pembangunan pasar besar yang merupakan sangat prioritas karena kami hadirkan para tenaga untuk mengobservasi pasar besar ternyata itu sangat rawan dan akan mengakibatkan bahaya kebakaran dengan terjadinya kebakaran 3 kali elektriknya sudah tidak memadai. Kita ketahui pasar besar sangat aktif, ada 4.000 sekian pedagang yang aktif untuk berdagang, sehingga kami mencoba mengkomunikasikan dengan Kementerian PUPR. Alhamdulillah saat ini sedang penataan review DED dan akan dialokasikan di 2025 untuk pembangunan. Kemudian satu lagi, sesuai dengan arah pembangunan Kota Malang tidak hanya bersumber dari anggaran pemerintah, tapi melalui anggaran tanggung jawab sosial. Kami juga sudah membuat satu model bagaimana tanggung jawab sosial atau para pelaku usaha bisa membangun, membantu, dan berkolaborasi dalam membangun Kota Malang. Alhamdulillah ada sekolah SD
Jadi Ketawang Gede, kemudian 7 TSP, TPS yang akan dibangun oleh CSR oleh para pelaku usaha. Termasuk Banten akan membangun alun-alun 5,5 miliar. Artinya kami sudah berupaya untuk melakukan dan memberikan kontribusi untuk Kota Malang. Tapi yang penting adalah saya berharap kepada ketua, wakil ketua, seluruh anggota DPRD melakukan yang sama dengan saya untuk menjembatani kepada DPRD di provinsi dan DPR RI untuk intervensi terhadap pembangunan Kota Malang yang kita cintai pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Penjabat Wali Kota Malang yang telah menyampaikan jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, terhadap jawaban penjabat Wali Kota Malang yang baru disampaikan tadi, selanjutnya saya tanyakan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah ada yang ingin menyampaikan tanggapan balik? Tidak. Alhamdulillah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, karena tidak ada tanggapan balik, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna ini, sehingga rapat paripurna dapat segera kita akhiri bersama. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna ini dapat berselenggara dengan tertib dan lancar. Untuk itu marilah kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025 pada hari ini Selasa tanggal 29 Oktober 2024 tepat pukul 2.32 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka. Melalui mengikuti penyampaian fraksi penyampaian dari pandangan umum fraksi DPRD Kota Malang sebelumnya, kami melihat semua sangat strategis dan semua sangat prioritas. Pandangan sangat konstruktif untuk membangun Kota Malang intinya. Pada hari ini kami menyampaikan tanggapan daripada pandangan fraksi yang cukup banyak, ada 55 poin, dan alhamdulillah itu juga menjadi bagian daripada konsen kami untuk memenuhi aspirasi daripada DPRD yang menjadi wakil daripada masyarakat di Kota Malang. Alhamdulillah kami sudah sampaikan dan sudah kami bahas di tingkat jajaran pemerintah Kota Malang. Pak, tadi juga disampaikan di akhir soal drainase di Suhat sama di Pasar Besar, mungkin bisa dijelaskan maksudnya gimana Pak? Ya, sudah artinya fix kan? itu menjadi prioritas Kota Malang di dalam penyusunan APBD tahun 2025. Artinya untuk yang pasar kita melakukan upaya. Ya, sampai dengan saat ini sudah dilakukan di QDED dan sudah dilakukan komunikasi, mudah-mudahan akan dianggarkan di 2025 oleh PUPR. Artinya sudah masuk di dalam rancangan pembahasan
bakti PUPR untuk pasar besar. Kemudian untuk yang banjir drainase Soekarno-Hatta, alhamdulillah sudah masuk di dalam SIPD-nya provinsi untuk membantu pembangunan drainase di Jalan Soekarno-Hatta. Pak, kalau sudah masuk di SIPD itu artinya sudah ada alokasi anggaran juga? Sudah ada. Dan saya dengar sudah dipatok. Berapa Pak informasinya? Kalau nggak salah 22 miliar. Ya. Pak, itu drainase itu untuk mengatasi banjir? Betul. Banjir saja Pak ya? Ya, banjir saja. Pertama aliran yang mungkin sodetan-sodetan untuk banjir ke sungai ya, pembuangan yang ke sungai. Kemudian sarana utilitas yang tentunya perlu dirapikan, lebih kepada itu untuk sambungan sodetan membuang itu ke sungai. Eksekusinya juga 2025. Kami terus komunikasi, sudah dilakukan rapat-rapat pertemuan, sedang disusun rincian desainnya, kemudian sudah dianggarkan 2000. Ya responnya adalah ini adalah sesuatu yang baik ya, karena ini juga tidak ya ada sih cost sharing ya, kita juga harus menyiapkan cost sharing juga, artinya tetap ada anggaran pendampingan, tapi yang jelas mayoritas kan memang disokong oleh DAK. Kalau yang di Suhat itu kan dari provinsi, tapi kalau yang pasar besar itu dari pusat, Kementerian PUPR ya, masih 300 miliar ya. Anggarannya 300 miliar dan itu memang karena kebutuhannya sangat mendesak dan kami sangat apresiasi apabila memang bisa kemudian menarik anggaran pusat ke sini. Cost sharing itu porsinya berapa persen Pak? Kalau nggak salah 5% ya. 5% maksimum kalau nggak salah. Tapi sebenarnya sekarang sudah tidak terstatement di dalam aturannya, permennya, tetapi dulu tuh sempat disampaikan memang 5%. Dari APBD gitu kan? Ya pasti harus dari APBD, kan nggak mungkin terus dari pusat dapat tapi dilepas gitu aja, tetap harus ada partisipasi dari APBD. Ya kalau pasar besar itu kan PR sudah lama ya, ya kita sangat apresiasi karena akhirnya bisa terselesaikan gitu. Kami berharap dalam prosesnya itu baik, sehingga kemudian apa yang sudah diitikatkan baik itu sembari proses itu dilakukan dengan baik. Kan harus relokasi, kemudian harus komunikasi dan lain sebagainya, sehingga ketika dana itu turun jangan sampai kemudian mengesampingkan proses. Harus tetap menjadi satu rangkaian sehingga sampai akhir program ini selesai itu baik hasilnya. Termasuk yang di Suhat soal banjir itu? Itu juga nggak sepertinya selesai banjir. Iya, karena kemarin memang sempat diajukan ke pusat, tetapi ini sudah ada penganggarannya mungkin terlalu besar kemarin ya. Nah ini dari provinsi sudah bisa turun, ya itu salah satu membantu juga pastinya. Simon Alfredo melaporkan.